Bayangkan sebuah rumah kecil di Gang Sempit Peneleh, Surabaya, yang menjadi laboratorium rahasia bagi masa depan sebuah bangsa. Di sana, di bawah remang lampu minyak, ide-ide besar diperdebatkan hingga larut malam. Siapa sangka, dari satu atap yang sama, lahir tokoh-tokoh yang nantinya akan saling berperang demi ideologi masing-masing. Ada Soekarno yang nasionalis, Musso yang komunis, dan Kartosuwiryo yang religius. Namun, di atas mereka semua, ada satu sosok yang membimbing mereka, seorang pria yang dijuluki Belanda sebagai De Ongekroonde Koning van Java, atau Raja Tanpa Mahkota. Mari kita telusuri jejak misterius Raden Haji Umar Said Tjokro Aminoto. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah tidak hanya dibaca, tapi dirasakan kembali. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan HOS Tjokro Aminoto, sosok yang bukan hanya seorang pemimpin politik, tapi juga arsitek dari kebangkitan kesadaran rakyat Indonesia. Kita akan melihat bagaimana ia mengubah Sarekat Islam dari organisasi dagang kecil menjadi kekuatan massa terbesar di Hindia Belanda. Persiapkan diri kalian untuk melihat sisi lain dari sejarah perjuangan kita yang mungkin belum pernah kalian dengar di bangku sekolah. Inilah kisah sang guru bangsa. Lahir pada tahun 1882 di Ponorogo, Tjokro Aminoto bukanlah rakyat jelata biasa. Ia lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah kolonial. Dengan privilege tersebut, ia seharusnya bisa hidup nyaman sebagai birokrat yang patuh pada Belanda. Namun, ada sesuatu yang membakar di dalam dirinya setiap kali ia melihat ketidakadilan di sekitarnya. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketidaksukaan pada formalitas kaku birokrasi kolonial yang merendahkan martabat pribumi. Baginya, kehormatan tidak datang dari jabatan, melainkan dari keberanian untuk membela kaumnya yang tertindas. Keputusannya untuk keluar dari zona nyaman sebagai pegawai pemerintah adalah titik balik yang luar biasa. Ia memilih untuk bekerja sebagai buruh pelabuhan dan teknisi farmasi demi merasakan penderitaan rakyat kecil. Langkah ini sangat tidak lazim bagi seorang priai pada masa itu. Tjokro Aminoto ingin menghapus jarak antara dirinya dengan rakyat yang ingin ia bela. Ia belajar bahwa untuk memimpin, ia harus terlebih dahulu melayani. Pengalaman hidup di jalanan inilah yang membentuk karakternya menjadi pemimpin yang merakyat, namun tetap memiliki karisma seorang bangsawan. Pada tahun 1912, sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islam mengalami transisi besar di bawah kepemimpinannya. Tjokro Aminoto menghapus kata dagang dan menjadikannya Sarekat Islam. Perubahan nama ini bukan sekedar urusan administratif, melainkan sebuah pernyataan politik yang sangat berani. Ia ingin organisasi ini terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya para pedagang. Dalam sekejap, SI tumbuh menjadi organisasi massa pertama di Indonesia dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan orang. Belanda mulai gemetar melihat kekuatan baru yang muncul dari tanah Jawa ini. Tjokro Aminoto memiliki kemampuan retorika yang luar biasa, mungkin yang terbaik di zamannya. Saat ia berbicara di podium, ribuan orang terdiam menyimak setiap kata yang meluncur dari bibirnya. Suaranya menggelegar, penuh semangat, namun tetap tertata rapi. Ia sering menggunakan analogi dari cerita pewayangan yang sangat dipahami oleh rakyat jelata. Rakyat melihatnya sebagai sosok ratu adil yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Karismanya begitu kuat, sehingga orang-orang rela berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendengar pidatonya selama beberapa menit. Di balik panggung politik yang megah, Tjokro Aminoto membuka pintu rumahnya di Gang Peneleh 7 untuk anak-anak muda yang ingin belajar. Rumah itu menjadi semacam universitas jalanan, di mana ideologi-ideologi dunia dibedah. Salah satu murid kesayangannya adalah seorang pemuda kurus bernama Kusno, yang kelak kita kenal sebagai Soekarno. Soekarno tidak hanya belajar tentang politik dari Tjokro, tapi juga meniru cara bicaranya, cara berpakaiannya, hingga gaya retorikanya yang memukau. Di rumah inilah, benih-benih kemerdekaan Indonesia disemai dalam diskusi-diskusi panjang hingga fajar menyingsing. Namun, rumah Peneleh bukan hanya milik Soekarno. Di sudut lain, ada Musso yang tertarik pada ide-ide sosialisme radikal, dan Kartosuwiryo yang lebih mendalami aspek militansi Islam. Ketiganya tinggal di bawah atap yang sama, makan dari meja yang sama, namun
membawa mimpi yang berbeda untuk Indonesia. Cokro Aminoto dengan bijaksana memberikan ruang bagi mereka semua untuk berkembang. Ia percaya bahwa keberagaman pemikiran adalah kekuatan, meskipun kelak perbedaan ini akan menjadi duri dalam daging bagi pergerakan nasional yang ia pimpin sendiri. Cokro Aminoto adalah pelopor gagasan Zelfbestur atau pemerintahan sendiri. Di hadapan pemerintah kolonial, ia dengan berani menuntut hak bagi rakyat Indonesia untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ia tidak meminta kemerdekaan secara langsung dengan senjata, melainkan melalui jalur politik dan diplomasi yang cerdas. Ia menyadari bahwa rakyat harus dididik terlebih dahulu agar siap ketika kemerdekaan itu benar-benar datang. Baginya, kemerdekaan tanpa pendidikan hanya akan melahirkan penindas-penindas baru dari bangsa sendiri. Visi jangka panjang inilah yang membuatnya dihormati kawan maupun lawan. Tahun 1916 menjadi puncak kejayaan Sarekat Islam. Dalam Kongres di Bandung, Cokro menyatakan bahwa SI bukan hanya organisasi agama, tapi organisasi nasional yang memperjuangkan seluruh lapisan masyarakat. Jumlah anggota yang melonjak drastis membuat pemerintah Belanda merasa terancam. Mereka mulai melakukan pengawasan ketat terhadap setiap gerak-gerik Cokro Aminoto. Agen-agen rahasia Belanda selalu membuntuti kemanapun ia pergi. Namun, Cokro Aminoto tidak gentar. Ia justru semakin gencar melakukan agitasi dan propaganda melalui surat kabar utusan Hindia yang ia pimpin. Konflik mulai muncul ketika ideologi komunis mulai menyusup ke dalam tubuh Sarekat Islam melalui tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono. Inilah awal mula perpecahan antara SI Putih yang dipimpin Cokro Aminoto dan SI Merah yang berhaluan kiri. Cokro berada di posisi yang sulit. Ia ingin mempertahankan persatuan, namun ia juga tidak bisa membiarkan ideologi yang bertentangan dengan dasar agama mendominasi organisasi. Perang dingin di dalam internal SI ini menjadi ujian terberat bagi kepemimpinannya. Persahabatan lamanya dengan murid-muridnya mulai retak karena perbedaan haluan politik yang semakin tajam. Di tengah tekanan politik, kehidupan pribadi Cokro Aminoto juga penuh dengan pengorbanan. Istrinya, Raden Ajeng Suharsikin, adalah pilar kekuatannya. Suharsikin yang mengelola rumah kos di Peneleh, memastikan semua murid suaminya terurus dengan baik. Tanpa dukungan finansial dan emosional dari sang istri, Cokro mungkin tidak akan sanggup menanggung beban berat perjuangan. Namun, kesibukan politik seringkali membuat Cokro harus meninggalkan keluarganya dalam waktu lama. Pengabdiannya pada bangsa menuntut pengorbanan yang tidak sedikit dari orang-orang yang paling ia cintai. Pada tahun 1921, pemerintah Belanda akhirnya menemukan alasan untuk menjebloskan Cokro Aminoto ke penjara. Ia dituduh terlibat dalam peristiwa Seksi B di Garut, sebuah pemberontakan petani yang dikaitkan dengan SI. Meskipun bukti-buktinya lemah, Belanda tetap menahannya selama beberapa bulan. Di dalam sel yang dingin, Cokro Aminoto tidak berhenti berjuang. Ia justru menulis banyak artikel dan merenungkan strategi baru untuk masa depan pergerakan. Penjara bukannya memadamkan semangatnya, justru semakin menguatkan tekadnya untuk melawan ketidakadilan kolonial. Setelah bebas, Cokro Aminoto mendapati Sarekat Islam telah berubah. Perpecahan dengan SI Merah telah mencapai titik puncak, dan organisasi tersebut mulai kehilangan pengaruh masifnya. Namun ia tidak menyerah. Ia beralih fokus pada pendidikan dan pembentukan kader-kader baru. Ia mendirikan sekolah-sekolah dan terus membimbing anak muda. Ia sadar bahwa zamannya mungkin akan segera berakhir, dan estafet perjuangan harus segera diserahkan kepada generasi berikutnya. Soekarno, yang saat itu mulai naik daun, tetap menghormati gurunya meskipun mereka terkadang berbeda pendapat secara taktis. Satu hal yang sering dilupakan adalah pemikiran Cokro Aminoto tentang Islam dan sosialisme. Ia menulis sebuah buku monumental berjudul Islam dan Sosialisme. Dalam karyanya, ia berargumen bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial yang diperjuangkan oleh sosialisme sebenarnya sudah ada dalam ajaran Islam. Ia mencoba menjembatani jurang antara kaum religius dan kaum kiri. Pemikirannya ini sangat maju pada zamannya dan menunjukkan betapa luasnya wawasan intelektual sang guru bangsa. Ia bukan sekadar orator, tapi juga seorang pemikir ulung yang mencoba merumuskan identitas bangsa Indonesia yang baru. Seiring bertambahnya usia, kesehatan Cokro Aminoto mulai menurun. Namun semangatnya tidak pernah pudar.
Ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan politik meskipun fisiknya tidak sekuat dulu. Banyak orang yang masih datang kepadanya untuk meminta nasihat, termasuk para pemimpin pergerakan nasional yang sedang naik daun. Ia tetap menjadi mercusuar moral bagi bangsa yang sedang berjuang mencari kemerdekaan. Meskipun pengaruh politik SI tidak sekuat dulu, karisma pribadi Cokro Aminoto tetap tidak tertandingi oleh siapapun di tanah Jawa. Cokro Aminoto adalah orang yang sangat disiplin. Setiap harinya dimulai dengan ibadah dan membaca. Ia selalu menekankan pentingnya setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. 3 pilar ini adalah warisan terbesarnya bagi para pengikutnya. Ilmu untuk memahami dunia, tauhid untuk menjaga integritas spiritual, dan siasat untuk memenangkan perjuangan politik. Baginya, seorang pejuang harus memiliki ketiga hal tersebut secara seimbang agar tidak mudah goyah oleh godaan kekuasaan atau keputusasaan dalam perjuangan yang panjang. Misteri di balik kesuksesannya memimpin jutaan orang seringkali dikaitkan dengan kedalaman spiritualnya. Banyak yang percaya bahwa Cokro Aminoto memiliki wahyu atau pulung kepemimpinan. Namun jika kita melihat lebih dalam, kesuksesannya berasal dari kemampuannya untuk mendengarkan keluhan rakyat kecil. Ia sering menyamar dan berjalan kaki masuk ke desa-desa untuk mendengar langsung masalah petani. Ia adalah telinga bagi mereka yang tak bersuara. Inilah yang membuatnya begitu dicintai. Rakyat tidak hanya melihatnya sebagai pemimpin, tapi sebagai bapak yang mengerti derita anak-anaknya. Tragedi terbesar dalam hidupnya mungkin adalah melihat bagaimana murid-murid yang ia besarkan akhirnya saling berhadapan sebagai musuh bebuyutan. Perseteruan antara Soekarno yang memimpin nasionalis dan Musso yang memimpin komunis kelak akan berujung pada peristiwa-peristiwa berdarah di masa depan. Cokro Aminoto seolah telah meramalkan badai ini, namun ia tak mampu mencegahnya. Ia hanya bisa memberikan fondasi yang kuat, sementara arah bangunan bangsa itu sepenuhnya berada di tangan generasi penerusnya. Ini adalah beban berat seorang guru yang melihat anak-anak didiknya memilih jalan yang berbeda. Menjelang akhir hayatnya pada tahun 1934, Cokro Aminoto tetap setia pada jalannya. Ia meninggal dunia di Yogyakarta dalam usia 52 tahun. Kepergiannya meninggalkan lubang besar dalam pergerakan nasional Indonesia. Ribuan orang mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis terdengar dari berbagai penjuru, bukan hanya dari kalangan SI, tapi juga dari tokoh-tokoh partai lain yang pernah ia bimbing. Meskipun fisiknya telah tiada, api semangat yang ia nyalakan terus berkobar di hati para pemuda yang kelak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita renungkan kembali warisan rumah Peneleh. Rumah itu kini berdiri sebagai museum, sebuah saksi bisu sejarah. Jika dinding-dinding itu bisa bicara, mereka akan menceritakan bagaimana setiap sudutnya pernah menjadi tempat perdebatan sengit tentang masa depan sebuah negara yang belum lahir. Cokro Aminoto membuktikan bahwa dari sebuah tempat yang sederhana, bisa lahir perubahan yang mengguncang dunia. Ia mengajarkan kita bahwa keberanian untuk bermimpi besar harus dibarengi dengan kesediaan untuk mendidik dan merangkul perbedaan. Soekarno pernah berkata bahwa Cokro Aminoto adalah orang yang paling ia kagumi. Pengaruh Cokro pada gaya pidato Soekarno sangat jelas terlihat. Setiap kali Soekarno berteriak, "Merdeka!" ada gema suara Cokro di dalamnya. Cokro memberikan Soekarno panggung, ilmu, dan bahkan anak perempuannya, Utari, untuk dinikahi. Meskipun pernikahan itu tidak bertahan lama. Hubungan antara guru dan murid ini adalah salah satu hubungan paling krusial dalam sejarah pembentukan Indonesia. Tanpa Cokro Aminoto, mungkin kita tidak akan pernah mengenal sosok Soekarno yang kita banggakan hari ini. Namun, sejarah seringkali lebih kejam kepada Cokro Aminoto dibandingkan murid-muridnya. Namanya terkadang tenggelam di balik bayang-bayang Soekarno yang menjadi presiden pertama. Padahal, fondasi politik massa dan kesadaran nasionalisme kerakyatan diletakkan oleh Cokro jauh sebelum Soekarno mendirikan PNI. Penting bagi kita untuk menempatkan Cokro Aminoto pada posisi yang seharusnya dalam narasi sejarah kita. Ia bukan sekadar tokoh pembantu, melainkan protagonis utama yang membuka babak pertama dari perjuangan kemerdekaan Indonesia modern. Di era modern ini, nilai-nilai yang diperjuangkan Cokro Aminoto masih sangat relevan.
Keteguhannya dalam melawan ketidakadilan tanpa kekerasan yang buta, komitmennya pada pendidikan, dan kemampuannya menyatukan berbagai faksi politik adalah pelajaran yang sangat berharga. Kita hidup di zaman yang penuh polarisasi, mirip dengan perpecahan SI putih dan SI merah di masa lalu. Mungkin kita butuh sosok seperti Cokro Aminoto hari ini, seseorang yang mampu menjadi jembatan dan guru bagi semua golongan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas ego kelompok. Salah satu kutipan terkenalnya yang harus selalu kita ingat adalah, "Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator." Cokro Aminoto menguasai kedua hal itu dengan sempurna. Ia menggunakan pena untuk mencerdaskan pikiran rakyat dan menggunakan suaranya untuk membakar semangat mereka. Baginya, kata-kata adalah senjata yang lebih mematikan daripada peluru. Kekuatan narasi yang ilamun mampu meruntuhkan dominasi mental kolonial yang sudah berakar selama ratusan tahun di hati rakyat pribumi. Belanda pernah mencoba menyuapnya dengan berbagai fasilitas dan kedudukan agar ia melunakkan sikapnya. Namun, Cokro Aminoto bukanlah orang yang bisa dibeli. Ia lebih memilih hidup sederhana di rumah kontrakan daripada hidup mewah dalam pengkhianatan terhadap rakyatnya. Integritas inilah yang membuatnya tak tersentuh oleh skandal. Bahkan, lawan-lawan politiknya di pemerintahan kolonial pun menaruh hormat yang besar padanya. Ia adalah contoh nyata dari kepemimpinan yang berbasis pada karakter, bukan pada pencitraan atau kekayaan materi. Meskipun SI mengalami penurunan setelah kepergiannya, benih yang ia tanam telah tumbuh menjadi pohon-pohon besar. Organisasi-organisasi politik yang muncul setelahnya, baik yang berhaluan Islam, nasionalis maupun sosialis, semuanya berhutang budi pada metode pengorganisasian massa yang ia rintis. Cokro Aminoto adalah orang yang pertama kali membuktikan bahwa bangsa Indonesia bisa bersatu dalam satu wadah organisasi yang modern dan terorganisir. Ia adalah bapak dari segala partai politik di Indonesia yang memberikan blueprint tentang bagaimana cara melawan penjajahan secara sistematis. Kini, hampir seabad setelah wafatnya, nama HOS Cokro Aminoto tetap harum. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di hampir setiap kota besar di Indonesia. Namun, lebih dari sekadar nama jalan, semangatnya harus tetap hidup dalam tindakan kita. Mengenal Cokro Aminoto berarti mengenal akar dari keberanian kita sebagai sebuah bangsa. Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa rendah diri di hadapan bangsa lain. Ia adalah sosok yang mengembalikan harga diri bangsa ini ketika kita hampir melupakannya di bawah telapak kaki penjajah. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, ingatlah bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu orang yang berani berkata tidak pada ketidakadilan. HOS Cokro Aminoto adalah orang itu. Ia bukan pahlawan yang angkat senjata di medan perang, tapi ia adalah pahlawan yang menyalakan obor di dalam kegelapan pikiran bangsanya. Kisahnya adalah pengingat bahwa pendidikan, karakter, dan integritas adalah kunci utama untuk mencapai kemerdekaan yang sejati. Terima kasih telah mengikuti narasi mendalam tentang sang guru bangsa ini. Semoga kisah HOS Cokro Aminoto ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berjuang demi kemajuan bangsa. Apa pelajaran paling berharga yang kalian petik dari kehidupan beliau? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tokoh-tokoh hebat dan misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.